Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu, ruang bercerita kita. Dan hari ini kita sama Nugroho Adi Negoro dan saya Kuswoyo. Kita kedatangan tamu lah ya. Oh iya. Lagi tamu kita tuh spesial. Spesial. Kalau tuan rumahnya nggak? Kalau tuan rumah ya lebih spesial lagi. Spesial lagi. Telurnya 5. Istimewa itu. Bukan lagi spesial. Iya, bukan spesial lagi. Bukan spesial. Ya hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh nih. Jauh-jauh ya teman kita juga sih gitu. Kita bakal banyak ngobrolin tentang perkembangan dunia sosial media dalam hal ini gitu, sosmed. Ada Kang Reza Pahlevi. Yo, Selamat sore Kang. Sore Kang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Kang? Ya? Alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini ngapain aja Kang? Seperti biasa, jadi orang kantoran. Jarang-jarang kita ketemu orang kantor. Iya Kang, hari ini kan Kang Woyo, kalau kita lihat perkembangan dunia sosial media kan kenceng banget hari ini ya, gitu ya. Peradaban berubah banget, dunia informasi itu makin cepet Kang. Makin cepet. Era industri geser ke era informasi, kemudian pengguna internet banyak dan menjadi menarik setelah adanya sosial media ya. Facebook, kemudian Twitter, Instagram gitu kan. Ini juga jadi ajang bagaimana setiap orang tuh jadi punya ruang bercerita, ruang mengekspresikan diri gitu ya, ruang bereksistensi juga gitu kan. Tapi tapi banyak juga yang kemudian jadi punya ruang karya, Kang Woyo ya. Nah, banyak kemudian akhirnya anak-anak muda bikin banyak konten, mereka bikin banyak hal di dunia sosial media yang kemudian ini kan jadi ruang yang menjadi menarik gitu di dunia era baru gitu kan. Nah, Kang Reza sendiri ngelihat dunia sosial media itu seperti apa sekarang? Kayak apa tuh Kang? Di Indonesia lah. Indonesia lah. Sebagai kita praktisi humas ini gitu ya, kan. Bang, nanyanya sosial media bukan secara umum dong ya. Oh iya. Pekerjaan. Ini penting juga nih bagi teman-teman yang dalam dunia kerja gitu kan, dunia kerja nyari lamaran, apalagi mahasiswa yang mau lulus kan. Iya. Ini penting banget nih dengan Kang Reza menceritakan tentang seperti apa Kang sebenarnya dunia sosial media itu harus dibentuk sama anak-anak muda ini. Atau dilihat dari perusahaan ini. Nah, ini langsung ahlinya. Oke, makasih Kang. Nah, ini ada guru saya. Resi itu. Saya didampingi sangat luar biasa ini kan. Gitu. Jadi nanti mohon maaf kalau itu tolong dibantu. Kayak pejabatnya tolong dibantu. Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya perkembangan sosial media itu sangat membawa dampak yang positif sebetulnya ya. Kenapa? Banyak ide-ide kreatif kan muncul. Apalagi kemarin pasca Covid ya, di luar masalah musibahnya ya Kang ya. Tapi di situ kan ada hikmahnya juga. Bahwa kita jadi lebih adaptif lagi kan dengan kondisi yang serba mendadak pada saat itu tuh kan. Kita shifting, serba dipaksa, kita harus shifting, semuanya online ya kan, meeting online, jualan online, apapun online ya kan. Nah, di situ kan kreativitasnya muncul. Nah, inilah yang memang harus kita kembangkan dengan kemajuan teknologi, sosial media itu harus menjadi sebuah ajang untuk improvisasi diri ke hal-hal yang positif ya. Tapi terkadang ada yang lupa juga. Ya kan, mereka hanyut dengan sosial media ya, terus kemudian bebas berekspresi, lupa dia bicaranya tuh ya kadang hate speech. Terus kemudian ya kadang juga di situ komen-komennya juga nggak bagus seperti itu ya. Terbawa hal-hal yang negatif. Nah, untuk yang tadi seperti akang-akang ini nanyakan gitu kan, gimana sih untuk yang para pekerja, calon para pekerja, kita dari perusahaan itu pasti akan men-tracking. Jadi selain akademik ya nilai pasti dong. Masa nilai akademik dikesampingkan? Enggak, itu pasti kita cek di situ. Tapi ada satu hal lagi ya, digital itu yang namanya kita kenal jejak digital tuh nggak pernah hilang kan, nggak bakal hilang begitu. Ketika di Mbah Google gitu kan, Kuswoyo gitu kan, nah keluar deh gitu kan. Nah, tapi dia udah sebelum Masehi sebenarnya. Nah,
di situ kalau kita memang track recordnya di jejak digital itu bagus, ya insya Allah perusahaan manapun akan menerima, apalagi ditunjang dengan nilai akademiknya yang sangat bagus, gitu. Nah, tapi sebaliknya, ketika di track recordnya di digital itu kurang bagus, pasti human capital perusahaan tersebut akan mikir berapa kali gitu kan. Jangan sampai nanti mengganggu reputasi perusahaan atau kinerja organisasi perusahaan itu sendiri. Makanya akhirnya ya udahlah, daripada ambil resiko, cari kandidat yang lain. Yang lebih seperti itu. aman gitu Artinya ya. itu bisa melihat dari sisi attitude ya Kang? Iya, bisa. Ya. Betul, Kang. Karena apa? Ya kan di situ secara tidak langsung sosial media ada menggambarkan pribadinya kita. Karakter seorang ada di situ ya, pribadinya. Seperti itu. Walaupun ada yang bilang, itu kan bisa dibuat kalau sosial media. Mungkin di sosial media dia orang lemah lembut, tapi ya aslinya enggak. Itu kan sebuah ini aja, sebuah bentukan yang dia bikin di situ. Tapi sejatinya itu sadar tidak sadar sosial media adalah representasi dari diri kita, seperti itu. Artinya kalau di tracking misalnya dalam waktu lama konsisten dia misalnya memang ujaran kebencian, itu pasti orang nggak baik lah gitu ya. Nah iya, betul. Jadi kan orang udah ketahuan, oh kok dia statementnya kayak gini, komennya kayak begini, bahasanya juga nggak bagus, bahasanya juga mengancam. Nah, itu kan udah jadi bagian attitude-nya orang tersebut seperti itu. Apalagi nih sekarang nih sedikit demi sedikit suhu politik naik nih. Jangan sampai yang baru-baru kerja ikut juga ya, atau lagi apply ke perusahaan ikut campur juga gitu kan. Betul. Bahaya juga itu ya berarti. Iya, makanya apalagi suhu politik nih udah mulai kan, tahun depan udah rame dan sekarang udah mulai gaung-gaungnya. Nah itu juga harus sadar kita, jangan sampai terbawa. Kita ini apalagi baru pencari kerja, jangan sampai hanyut ke dalam satu kelompok yang menjelekkan kelompok lain ya, sehingga ya nama dia juga akan terbawa kan, di track lagi ketika dia mau nge-apply pekerjaan seperti itu. Udah track ke frame juga. Sudah susah kita. Karena kan kebanyakan kan ikut-ikutan ya, Iya. ikut-ikutan kan dengan algoritma yang ada gitu kan, kemudian ya akhirnya jadi terbawa suasana. Ya, Karena kan kebanyakan kalau kita lihat kan para pengguna sosial media itu kan ya mengekspresikan diri gitu kan. Nah itu gimana Kang? Cara memfilterisasinya itu gimana sih? Katakanlah di corporate gitu ya, atau di perusahaan atau ya kita bekerja lah. Cara kita bijaknya itu gimana sih Kang? Ya, misalnya kita sudah masuk di sebuah perusahaan ya, kita udah jadi pekerja. Ya kita gunakanlah sosial media itu untuk memberitakan misalkan aktivitas kita sehari-hari juga nggak masalah toh Kang. Misalkan kita sedang berolahraga, ya jadi bisa jadi motivasi atau inspirasi untuk orang lain seperti itu. Jadi virus positif lah seperti itu ya. Terus kemudian tanpa disadari juga kan orang tersebut sosial medianya pasti akan nempel dengan nama perusahaan, ya kan? Misalnya Budi gitu, dia perusahaannya ABC. Oh Budi mana? Oh Budi PR-nya ABC, misalnya kayak gitu kan? Pasti ke bawah, walaupun dia sosial medianya milik pribadi. Nah itu ABC itu bukan nama produk ya, itu contoh. EFZ deh gitu. Kemudian disomasi Pak gitu. Iya. Benar. Kita ganti abjad gitu ya. XYZ gitu kan. Nah disitulah kita nggak salah juga kita membranding perusahaan kita, karena apa ya, kita karyawan, kita harus punya sense of belonging terhadap perusahaan kita gitu kan. Ya kita angkatlah reputasi perusahaan kita. Misalnya aktivitas sosial perusahaan kita gitu kan. Terus kemudian misalkan perusahaan kita dapat penghargaan apa, ya nggak apa-apa. Itu malah jauh lebih baik. Nah itulah kita mengedukasi keluarga inti dulu lah, keluarga inti bahwa inilah sosial media, cara berkomunikasinya seperti apa, harus dicontohnya seperti apa. Iya, dan gitu. jangan salah. Gara-gara misalnya anak jadi karir papanya, kemudian betul. jadi ancaman. Kan udah banyak kan ya, banyak kasus-kasus contohnya itu kan. Iya. Ya makanya kemudian bapaknya harus benar supaya anaknya benar. Nah. Berarti kan sosial media bapaknya harus benar dong. Betul.
Ya kan, Karena bagaimana sosial anaknya benar kalau bapaknya nggak benar gitu kan. betul, harus jadi role model. Harus jadi role model. Itu Iya. makanya cocok role model bapaknya. Tapi berarti di sosial media kita tidak boleh curhat ya gitu ya. Nah, jangan kan kalau bisa jangan nih kalau curhat Kan? ataupun misalkan doa gitu. Kemudian kalau doa ya di tempat ibadah masing-masing gitu. Iya, loh. iya. Curhat juga ya udah di kamar aja gitu lah Itu curhat. di perusahaan menganggap apa kalau Menganggap misalnya apa, kan? pencitraan nih orang Pencitraan orang tuh ya wah ini ngeluh kan mulu ya orang gitu ya. mengekspresikan diri ya gitu kan. Ya kalau dia ngeluh mulu di sosial media itu kan bisa jadi dampak negatif juga. Wah, ini jangan-jangan anak ini nanti performanya juga nggak bagus nih kalau saya terima. Kalau kesal Gitu. nih. Kerjanya ngeluh mulu, nanti dikasih tambahan kerjaan ngeluh lagi. Nah, gitu. Padahal ditambah pekerjaan bisa jadi kita mau naik jabatan. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya jangan curhat. Nah, Karena curhat kesusahan. Inspirasi aja nah, kesenangan. betul. Inspirasi, motivasi. Gitu. Makanya. Tapi kan kadang-kadang gini kan, kadang-kadang tuh contoh kan beberapa kasus kemarin ya, kayak ada satu perusahaan yang kemudian diguncang oleh isu besar gitu. Taruhlah kemudian akhirnya jadi ya bentuknya jadi krisis perusahaan lah karena satu case gitu kan. Nah, semua orang itu karena dia identitasnya adalah bagian dari lembaga itu, semua orang pengen nanya ke dia gitu. Sementara kan kapasitasnya bukan untuk memberikan informasi untuk itu gitu. Tapi semua orang karena keinginan, wah saya pengen tahu nih sesuatu hal itu, kondisi keadaan mereka itu seperti apa gitu. Nah, perusahaan nyikapinya gimana kan terhadap individu di dalam karyawan di perusahaan itu yang kemudian apakah harus dijawab sebisa mungkin ataukah kemudian akhirnya ya udahlah tunggu aja satu pintu nih dari humasnya misalnya kayak gitu. Ya, contoh di tempat saya ya, saya membuat sebuah inilah spokesperson lah. Karena sangat penting supaya apa? Informasi yang keluar itu nggak blunder, apalagi menyesatkan. Jangan Gitu. sesat lo yo. Jangan nggak boleh sesat dan blunder lah. Yang boleh itu tersesat pada jalan yang benar. Iya. Jadi kita kan lihat misalkan nih di organisasi kan ada CEO gitu ya, di root atau direksi yang lainnya. Nah, itu kita bikin. Jadi Pak Dirut ini bisa berbicara seluruh tentang perusahaan. Kemudian direktur itu sesuai bidangnya. Nah, misalkan ada yang namanya corporate secretary atau PR-nya. Nah, dia kan jadi jubir perusahaan gitu ya. Nah, terus kemudian di tingkat wilayah kan ada kepala wilayah. Nah, dialah yang menyampaikan informasi tapi hanya seputar wilayah yang dia cover. Nah, Lebar ya. betul. Sesuai tupoksi lah ya. Yes, nah di bawahnya lagi ada kepala cabang. Nah, kepala cabang lah yang menyampaikan informasi tersebut hanya seputar cabang yang dia pimpin. Nggak boleh cabang tetangga dia ini disampaikan informasinya seperti itu. Jadi tujuannya supaya tertib dan informasi yang keluar pun juga valid gitu. Nah, biasanya kan kalau yang tadi dikatakan tetangga biasanya kan kepo, misalkan si Reza ini kerja di perusahaan ini gitu kan, pasti nanya kenapa kantor kamu gini-gini kan tetangga ini. Betul. Nah, kebetulan si Reza nggak punya kapasitas untuk menyampaikan. Mungkin si Reza bilang gini, iya sih, tapi saya nggak tahu gitu kan, informasi detailnya seperti apa. Ya mungkin nanti bisa dengar langsung lah dari ininya, dari jubir perusahaan, misalnya jawab seperti itu normatif. Daripada daripada si Reza nyampaikan, tapi ternyata nggak bener itu informasinya, kan bahaya buat reputasi. Apalagi menjadi seolah-olah itu adalah pendapat korporat ya. Iya. Kan biasa tuh kita ke komen-komenan tuh kan. Betul. Itu. Tapi kalau itu kan ketika strukturnya sudah bagus ya. Ya. Ketika strukturnya sudah bagus. Kadang-kadang kan perusahaan misalnya atau malah personal tadi kembali personal kan suka karena tidak ada yang membatasi. Kalau tadi kan ada nih batas dirut ini, batas direktur ini, batas jubir ini kan ada batasannya. Ya, SOP-nya ada. Padahal kan sosial media itu kan membuat orang boleh jadi produsen dong. Betul. Iya dong. Sehingga karena kebebasan begitu dia bisa ngomong apa saja loh. Nah, liberalisme. Nah, memang batas Memang itu. iya, maksud saya bisa ngomong aja. Seorang mahasiswa tingkat pertama boleh berdebat dengan profesor dong. Boleh. Iya. Nah, itu tapi kan secara etika Iya. maksud saya gini, kembali tadi misalnya saya fresh graduate lah ya gitu. Kalau komentar saya terus-terusan ke profesor menjelahi, perusahaan juga barangkali ngelihatnya itu sebagai negatif gitu ya. Betul. Karena apa? Pasti yang dia komentari itu dengan bahasa yang kurang santun.
Gitu. Artinya penting etika di situ. Iya, itu kan nggak mungkin kalau misalkan jadinya forum debat kusir, pasti ada hal pendapat yang atau kalimat yang kurang santun. Lain halnya misalkan yang fresh graduate tadi menanyakan profesor, Prof, bisa nggak dibantu buktinya apa ya, Prof? Nah itu kan lebih santun daripada bilang misalkan, Prof, menurut saya sih itu salah, profesor asal ngomong aja, datanya nggak ada, bohong itu. Nah itu kan udah kembali ke etika seperti itu. Oh, berarti sebenarnya walaupun kita punya kebebasan, kesantunan menjadi hal penting. Betul. Menjadi hal penting. Artinya walaupun sosial media itu kan bisa ngomong apa saja orang. Iya. Kan banyak juga profesor itu kan generasi Facebook. Wah, lu kan generasi Facebook. Gua kan generasi TikTok. Friendster kau. Friendster. Sama Yahoo Messenger. Sebenarnya kan generasi yang muda sekarang lah, mahasiswa itu kan generasi Z lah banyaknya. Kan Z barangkali justru katanya generasi Z itu menggunakan sosial media lebih santun daripada generasi X dan Baby Boomer katanya. Cenah. Katanya karena apa? Karena generasi saya misalnya yang X itu digital migran. Jadi gagap menghadapi itu. Sementara anak muda sebenarnya tidak gagap udah lahir dari generasi itu, jadi dia biasa saja. Apa benar itu ya? Benar gak sih, Kak? Iya, karena sekarang kita lihat aja deh anak-anak kecil yang sekarang udah TK itu megang handphone udah enak banget kan? Iya. Beda zaman bapak-bapaknya gitu kan? Gitu. Pasti dia itu tadi migrasinya itu. Jadi pager lo mah. Iya, jadi yang Gen Z ini memang sudah terbiasa dengan teknologi digital. Begitu lahir dia sudah dihadapkan dengan serba yang digital. Gitu sehingga ya udah ini adaptif, lebih adaptif seperti itu. Tapi in case nih kan ada sebuah kasus kemudian saling berbagi pendapat gitu ya. Oke lah, kalau terlalu caci maki itu pasti salah lah ya di framing perusahaannya. Tapi kalau perdebatan dan itu dalam konteks kayak akademis gitu ya, maksudnya secara kalimat juga santun, tapi memang berbeda pendapat aja, itu kira-kira dalam konteks perusahaan menilainya seperti apa? Gimana? Oh, enggak masalah. Karena apa? Itu kan pasti di forum-forum resmi kan. Apakah di FGD gitu kan, atau di sebuah ajang kompetisi debat gitu kan. Justru perusahaan akan melihat, oh ini anak punya pendirian yang sangat kuat. Gitu. Kelihatan karakternya bisa kelihatan di situ. Tapi kalau itu terjadi di dunia Facebook, misalkan dunia Instagram, perdebatan itu gimana? Ya kalau rata-rata kok di sosial media perdebatan itu lebih banyak nih perdebatan kusir kayaknya sih. Lebih emosi daripada itu ya. Betul. Jarang ya. Jarang ya. Iya. Habis itu ngilang aja. Digemblok akun. Itu. Makanya jadi kalau kita lihat itu sosial media dengan yang forum-forum resmi kayak debat kompetisi itu ya sangat bagus di debat kompetisi karena artinya salurannya memang harus tepat ya. Betul. Atau mungkin kalau di Instagram kan pas debatnya difoto terus diposting itu masih prestasi lah ya. Ya kan? Itu masih prestasi. Jadi kalau begitu sosial media itu dipakai apa tuh, Sok? Iya. Nah, ini nih. Kalau bagi orang muda ya, bagi orang muda lah, taruhlah kita misalnya sebagai mahasiswa gitu, mau melamar. Kan melamar itu ada melamar pekerjaan. Ya. Bisa juga melamar gadis orang kan gitu kalau laki-laki kan. Mas ngantek kan gitu kan. Kayaknya nggak ada calon yang mertua melarang tes poset nggak ada. Jangan mertua juga ngeliatin. Betul. Iya benar. Iya. Benar loh. Iya. Sekarang calon mertua itu bisa mendetek karena apa? Saya pernah ikut tuh Kang, kayak launching gitu. Jadi ada yang ngedetek face kita bahwa nih langsung kebaca ini keturunannya, maksudnya dia ada data kriminal apa enggak anak ini. Oh sampai ke sana ya? Ada. Iya. Canggih banget tuh teknologi hari ini. Makanya. Untung lo udah nikah, yo. Ya udah laku alhamdulillah. Ini saya pernah ikut. Jadi bisa ngedetek gitu. Dia punya aplikasi kan. Jadi dilihat ini anak saya didatengin sama cowok gitu kan. Jadi scan aja.
langsung catatan ini kriminalnya ada apa enggak gitu kan. Gitu. Karena dia connect ke sosial media yang dia punya. Iya, sama data polisi, Kang. Oh, gitu, sampai data polisi. Iya, data polisi. Alhamdulillah nggak ada kriminal gue yo, alhamdulillah. tapi kan zaman mahasiswa lu kriminal sebenarnya. Darmaji kan. Lu kriminal juga cuma tidak bercatat doang. Zaman susah pak. Kan kriminal. Telur ditaruh di bawah nasi. Zaman Jatinangor pak itu susah. Keluar tempe doang. Sama kuah. Itu kriminal itu. Menarik ya. Tapi memang generasi Z ini saya lihat juga kan kalau saya mantengin mahasiswa sekarang gitu kan, itu memang sekarang memprotek banget antara ruang privat dan ruang publik gitu. Jadi kayak misalnya Instagram, saya hampir nggak nemu mereka punya postingan. Kalaupun mereka nemu postingan itu yang sifat ekspresi, itu hanya di Instastory misalnya yang karakter waktunya kan hanya satu hari lah kayak gitu kan. Tapi kan untuk di feed itu kan rata-rata kan lama gitu loh kan. Dan mereka kemudian akhirnya menjadi membatasi platform-platform yang ya kalau Kang Hikmat tadi kan ada generasi Facebook lah, generasi Y kayak gitu kan pasti menggunakan Facebook gitu kan. Mereka menghindari Facebook. Instagram mereka pakai sebagai profiling gitu kan. Tapi mereka menggunakan TikTok tuh sebagai ekspresi dan juga ruang karya mereka selama 30 detik, 1 menit kan untuk karya-karya mereka gitu kan. Nah, fenomena ini tuh menurut saya menarik kan gitu karena mereka ada sebagian karakter generasi Z tuh yang memang dia bisa tahu ya dalam arti sadar diri lah gitu loh. Ini ada ruang privat, ada ruang publik gitu. Tapi ada juga kayak Twitter itu menurut saya kan itu terlalu cepat gitu loh. Informasi cepat banget itu. Bahkan kayak paling sederhana kayak kasus kemarin lah. Kasus kemarin tuh ada pemukulan terhadap anak di Bandung gitu kan, dipukulin rame-rame sama anak-anak gitu kan. Kemudian viral gitu kan. Yang memviralkannya juga tuh ya anak-anak itu juga gitu loh. Jadi Kang Reza melihatnya gimana sih Kang? Ada dua karakter yang berbeda gitu. Iya. Kalau kita lihat itu yang memviralkan pelakunya sendiri atau sesama komunitas circle-nya dia. Itu dia belum sadar. Dia hanya melihat itu suatu kebanggaan. Gue gini loh, gue berani loh gitu. Nih gue laki-laki gitu kan. Tapi dia belum berpikir dampak yang akan timbul seperti itu. Itu sebetulnya baru dia tahu ketika dia sudah diamankan sama pihak berwajib, datangkan orang tua, terus kemudian kena hukuman. Nah, disitulah baru dia merasa salah seperti itu. Tapi di awal-awalnya itu mereka nggak ada pikir panjang seperti itu. Apalagi tadi bilang di Twitter kan, namanya juga tweet kan ya. Kabar burung gitu, kabar burung kan cepat kan kemana-mana tuh gitu kan. Gitu. Jadi memang sangat dinamis banget kalau di Twitter seperti itu. Jadi ya kembali lagi makanya yang tadi Kang Hikmat bilang orang tua itu harus jadi role model. Sosial medianya seperti apa? Menghadirkan Kang Hikmat ini. Sebagai wali murid. Jadi ya pemirsa di sini memang kita menghadirkan satu narasumber yang benar, praktisi atau lagi wali murid, menjaga marwah itu. Tapi begini, jadi lupa. Gini loh, maksud saya kan ada undang-undang ITE pasti. Iya. Undang-undang ITE. Kalau yang sifatnya kriminal, sifatnya itu kan bisa itu. Sebenarnya kan itu berhubungan dengan kemampuan literasi digital dari seorang. Iya, betul. Jadi kalau orang sadar bahwa dia digital itu ada aturan main, ada etika, ada adab gitu. Kan harusnya orang itu tahu kan. Nah, sekarang karena kasus seperti itu berarti kan ada yang belum tahu. Betul. Bagaimana persoalannya itu menjadi literasi digital sampai ke orang-orang? Permasalahannya kan begitu. Terus tanggung jawab siapa? Orang harus ngasih tahu ini loh kalau di sosial media atau digital ini boleh dikabarkan, ini boleh tidak dikabarkan. Terus itu siapa yang itu pasti orang tua, Pak. Udah orang tua harus mendidik anaknya, walaupun itu Instagram itu nggak ada yang larang-larang. Masalahnya orang tuanya terlalu tua. Nggak punya sosmed. Nggak punya sosmed loh. Baru tahu ada apa dengan anak Dengan saya. Jadi para orang tua harus penting
posting tuh. Enggak mungkin saya gitu ya. TikTokan, enggak mungkin. Enggak mungkin yo. Generasi saya barangkali generasi Facebook, generasi lo generasi Instagram. Tapi kan anak-anak generasi TikTok. Iya kan? Iya. Apa iya orang tuanya harus main TikTokan? Ya, berarti mungkin nggak sih Kang nariknya itu kepada sistem pendidikan? Bisa, Pendidikan. itu memang pendidikan. Dan kita juga orang tua, walaupun kita misalkan Karena belum ada Kang kurikulum literasi digital cenaya. Jin Kang. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Udah Sebenarnya ada. salah satu ya jadi ngomong literasi. Jadi salah satu tugas pegiat literasi adalah memahami literasi digital. Di samping literasi baca tulis, di samping numerasi, di masing visual gitu. Itu salah satu yang harus dipahami literasi gini. Tapi harus juga literasi keuangan. Jangan lupa itu. Ya kan? Jangan lupa literasi keuangan. Banyak orang bergaji besar tidak bisa ngelola uang, bangkrut kan? Iya. Itu juga penting. Itu. Kebanyakan kumaha engke. Iya, karena tadi saya ngelihatnya gini, menarik itu adalah ketika kemudian bicara tentang literasi kan, literasi itu memang literasi di Indonesia untuk masalah tentang digital tuh masih agak kurang lah, indeksnya berapa kali memang agak di tengah-tengah gitu. Kominfo ngeluarin tuh 3, sekian, se-Indonesia itu 3,5, 3,4 lah indeks literasinya itu. Nah, yang jadi menarik kan tadi kalau kita bahas fenomena yang terjadi di Twitter gitu kan ya jadi menarik gini, ngobrol dengan Kang Woy itu sekarang tuh jadi rame kasus doxing kan, gitu. Jadi begitu kemudian kan ruang digital ini kan menjadi kebanyakan kemudian menjadi ruang pendapat yang bebas. Jadi liberalisme informasi itu betul-betul bebas banget kan gitu kan. Tetapi juga ada dampak juga yang dilakukan oleh orang-orang terdidik gitu loh. Ketika kemudian kan ada fenomena cancel culture lah ya. Jadi pokoknya pendapat ini jadi ada 2 varian gitu kan, harus A atau B. Nggak bisa ada ruang dialogis di situ. Kalau Habermas bilang kan uang itu kan public spare. Oh, kalau gitu kayak bumi datar apa bumi bulat? Bumi datar dan bumi bulat perdebatannya panjang kan gitu kan. Masing-masing punya kubu gitu loh kan. Nah, ketika yang jadi menarik adalah ketika satu pendapat kemudian dirujak rame-rame gitu. Wah, digebukin. Dan saya ngeliat ketika di media monitoring misalnya, oh ternyata banyak juga orang-orang berpendidikan yang ngerujak pendapat yang berbeda gitu loh kan. Nah, ini kan kelemahan literasi, bukan, saya nggak tahu ya apakah kelemahan literasi ataukah memang tadi budaya etik yang nggak dibangun sejak di bangku sekolah gitu kan, atau di keluarga dan sebagainya gitu. Kang Reza ngelihatnya gimana Kang gitu kan? Iya, sebetulnya kembali lagi jangan kita merasa paling pinter lah. Nah, ini benar nih Gitu. filsuf ini udah. Harus sejarah, bijaksana kan sebelahnya harus sejarah. Iya. Kita nggak bisa baca gitu. Iya, kembali lagi kita jangan merasa paling pintar. Ya, rasa menghargai pendapat orang itu harus tetap kita jaga. Apalagi kan kita punya Pancasila kan. Nah, Sila keempat ya Kang ya. Nah, itu urusan presiden saya itu. Nah, dalam itu. hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Saya presidennya itu. Betul. Jadi itulah yang jadi fundamentalnya kan di situ. Jadi bagaimana kita membiasakan diri untuk menghargai dulu pendapat orang lain. Debat itu hal yang wajar. Ya kan, namanya juga dunia demokrasi. Di keluarga aja kan antara anak dengan orang tua pasti suka ada debat. Anaknya mau pergi ke mall ini, bapaknya nggak mau, kan itu jadi debat gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi debat itu menjadi sebuah solusi, gitu, bukan jadi memecah belah atau jadi konflik baru seperti itu. Jadi harusnya wilayah etis harus dipahami dulu nih sebelum kita sosmed nih ya. Berarti pendidikan karakter, pendidikan adab menjadi penting kan? Penting. Betul. Karena kalau di kampus itu kan ada namanya etika komunikasi ya Kang. Ya. Kita belajar di kampus itu. Karena kan ya dulu kan era industri, ketika masuk lulusannya masuk ke dunia industri jurnalistik lah kan gitu, dan komunikasi. Kita belajar etika di situ gitu kan. Ketika sosial media ini cepat banget gitu, dunia informasi ini cepat banget dengan sosial media, saya pikir para akademisi komunikasi dan praktik komunikasi jadi bingung juga gitu, karena dunia terlalu cepat gitu. Sementara nilai etik tuh belum kebangun di karakteristik budaya ya dalam arti orang Indonesia lah kan, seperti itu gitu kan. Nah, kita melihat bagaimana sih tadi menyambung lagi Kang gitu. Mungkin nggak sih literasi ini masuk dalam sebuah sistem yang kemudian mendidik itu menjadi budaya gitu, di pendidikan. Ya itu kembali lagi kan kita ada pendidikan moral, harus dihidupin lagi itu, harus dikuatkan lagi.
Karena apa? PMP, Pak. Iya, kalau zaman kita dulu kan masih ada PMP. 100 jam. 100 jam lulus 100 jam. Enggak banget Orde Baru. Seminggu bro. 100 jam berapa bro? 2 minggu. Ya, saya ngalamin juga, Pak. Bisa terbaik gua, Pak. Senin sampai Jumat sehari 8 jam. Iya, untuk dapat 100 jam 10 hari, bro. Nah, kan di situ ya kita pasti akan dapet lah, gitu kan. Apa yang menjadi dasar moralnya sebuah generasi bangsa itu bisa didapat di situ. Mungkin sekarang ini ya pemerintah juga udah mulai menggalakkan lagi kan pendidikan moral seperti itu kan, supaya ya apa ya dasar negara kita itu nggak ada yang lupa. Jadi Pancasila itu nggak ada yang lupa 1 sampai 5 gitu kan, urutannya segala macam gitu. Nah, kalau ini sudah terbina lagi dengan baik, saya rasa sih generasi yang sekarang itu juga akan memiliki sebuah perubahan yang sangat signifikan ya. Dia sudah generasi smart, ya kan? Tambah lagi dia punya moral yang sangat baik gitu kan. Nah, inilah bangsa kita jadi bangsa yang kuat, udah pinter, bermoral, santun, wah udah jadi bangsa yang beradab benar-benar gitu kan. Sosmed ajang jadi promo inspirasi, motivasi gitu ya. Betul, iya. Kita Contoh, adem tuh lihatnya ya. iya. Kita contoh, ya, sosmed aja IG itu kan kita bikin buat jualan ini kan sangat luar biasa kan. Betul. Karena kalau lihat dari data kan memang Instagram contohnya itu memang lebih banyak konten-konten yang positif lah, yang lebih banyak disukai gitu, informatif, kemudian positif, edukatif, itu lebih banyak cenderung di like dan di share oleh orang banyak gitu kalau dari hasil data ya, gitu. Tapi memang ada platform ya, kayak model Twitter lah. Itu kan Twitter tuh, wah, enggak, karena sulit Twitter gitu itu loh. pernah dibajak oleh politisi Nah betul. bagi kepentingan politiknya. Sebenarnya anak muda pernah melakukan semacam perlawanan, anak-anak generasi Z. Dia menjadikan Twitter sebagai sebuah karya. Itu banyak kalau ngomongin, misalnya kemarin pernah ada di kita ngobrol juga dengan Vial kan. Itu ternyata Twitter bisa jadi alat orang bikin novel, bikin karya, bikin apa. Cuma kan niatnya bagaimana? Nah itu Pak. Nah, niatnya, maksud saya kalau kita memang menggunakan sosial media ini untuk tujuan baik, menjadi baik. Iya kan? Karena memang dasarnya baik orang itu gitu loh. Iya. Kalau memang dasarnya penjahat, ya penjahat. Kejahatan digital itu kan itu luar biasa. Sekarang kan kartu undangan aja segala macam bisa dimanipulasi menjadi malware kan? Iya, betul. Iya kan? Sebenarnya kan begitu. Menurut saya apa yang kita tercermin sosial media itu kan mencerminkan tadi kan kalau karakter mencerminkan attitude. Jadi kalau misalnya seorang fresh graduate karakternya buruk, ya ketahuan dari situ kan? Ya berarti kan sebenarnya masalahnya adalah Artinya platform nggak ada masalah ya? Nggak masalah menurut saya. Menurut saya masalahnya adalah orang itu penjahat, pecundang atau pemenang gitu loh. Menjadi segitu. Betul. Karena memang lebih bertujuan Pak. Kita ke sosmed itu ya kan. Karena ada Kang, maksudnya ada tokoh publik misalnya. Ketika ngobrol lah gitu kan, kenapa nggak main Twitter lagi? Takut dirujak ya. Takut dirujak gitu. Karena ekosistemnya udah sangat negatif gitu loh. Terhadap perbedaan pendapat tuh memang jadi bahan untuk kemudian dirujak bareng-bareng gitu. Sehingga kemudian dia memanfaatkan platform yang sudah sustain untuk bisa membangun personal branding dia gitu kan. Tapi kalau tadi bahasa Kang Hikmat tadi, platform nggak jadi soal sebenarnya kan, sebenarnya platform. Apapun platformnya sebenarnya ya ketika dia punya niat baik untuk mengekspresikan kebaikan-kebaikan, ya no problem kan sebenarnya gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya platform itu kan kayak pisau aja gitu loh ya. Maksud saya itu bisa untuk membunuh, bisa untuk juga ngerat daging, terus bikin makanan kan. Betul. Nah, iya kan? Sosial media juga bisa alat untuk menghujat orang, mengerujak orang, tapi juga bisa alat untuk jualan kan. Kan menurut saya gitu, orang itu kan harus alim. Alim ya, misalnya betul. Berarti kan karakternya bagus dong. Kalau alim, orang itu harus pintar. Berarti kan dia ketika berdebat juga santun. Iya kan? Dan nggak boleh juga orang kaya dari situ kan. Sekarang kan banyak orang yang ibu-ibu banyak jualan online buat apa kan? Hidupnya menjadi sejahtera. Banyak juga yang nipu lewat iPhone Pak. Banyak juga. 39 miliar. Justru gini Pak, dengan adanya Pak Reza nih kan di podcast ini untuk
meminimalisir itu. Ini kan masalah dominasi nih kan. Apakah dominasi buruk atau dominasi baik? Ya kan tadi kan etika menjadi sangat penting. Itu sebagai fondasi ya Kang ya. Fondasi kita bersosmed gitu ya. Kedua juga apa sih harusnya semestinya yang dimunculkan gitu ya. Nah, kalau saya kan Kang Reja ini kan merekrut orang-orang nih. Iya kan? Merekrut orang kan Kang Reja. Merekrut orang-orang untuk masuk perusahaan. Ya kan BUMN misalnya gitu kan pasti punya kriteria dong ya. Betul. Punya kriteria. Sekarang kalau misalnya orang mau direkrut oleh Kang Reja, harus sosial medianya kan harus pantas kan? Iya. Betul. Karena berpengaruh nggak sih Kang, misalkan ketika SDM di sosmed ya, bermain sosmednya baik, ke apa sih berhubungan langsung nggak sih dengan perusahaan? Pasti. Biasanya. Pasti ya. Pasti. Dan perusahaan bisa men-tracking data. Iya. Sama platform. Bisa, iya. Apalagi kan sekarang Wah nggak lulus gitu. orang suka nge-tag gitu kan. Nggak bisa jadi Ya kan, direksi. nge-tag siapa kan pasti nanti ini Ada semua. nggak sih semacam screening berkala gitu di corporate gitu kan, atau pada saat rekrutmen aja mapping itu dilakukan? Apa kontinuitas termasuk para karyawan yang Apa itu masih ada? terprogram gitu kan? Ini kan ada 2 layer nih, satu Yang baru masuk. karyawan yang Baru. sudah masuk gitu bekerja gitu, tapi juga ada yang mau direkrut gitu kan. Nah, gitu kita ada ya. Jadi Assessment-nya kan. contoh kayak di cabang lah. Cabang kan juga dia punya sosial media kan, karena kebutuhannya kembali lagi untuk jualan. Nah, pasti di dalam situ followersnya itu kan pasti karyawan-karyawan cabang tersebut kan. Nah, admin yang di cabang ini pasti kan sepengetahuan dari kepala cabang. Nah, kepala cabang itu akan melihat kan followersnya ini karyawannya cabangnya dia atau bukan. Terus kemudian kelakuannya seperti apa di sosial media. Itu kan secara tidak langsung itu termonitoring semua. Seperti Monitor itu. iya, tapi terprogram enggak kayaknya ya. Kalau di corporate atau terprogram itu Kang? Kalau di Bagian dari sini SOP gitu ya. Gitu. SOP sih kita ada itu, tapi tidak mengatur secara rigid gitu ya. Karena apa? Bagaimanapun juga itu sosial media adalah milik pribadi. Tapi ada hal-hal etik yang harus diperhatikan oleh si karyawan ketika dia bersosial media. Seperti itu. Karena kita punya peraturan perusahaan. Atau corporate culture gitu. Iya, corporate culture juga kita ada di situ. Jadi memang ya kita tidak membatasi si karyawan ini harus berekspresi di sosial media karena memang akunnya akun pribadi. Tapi di situ kita ingatkan ada loh peraturan yang tidak membolehkan kalian seperti ini. Jadi ada pertimbangan gitu. Iya, seperti itu. Ya barangkali kalau mau naik karir juga harus lihat-lihat sosial Nah, media aja ya. itu dia. Jangan lu gak naik-naik karir karena ngebully perusahaan terus kan ya. Betul, iya Jangan makanya. salah, padahal udah Pantesan tunjangan kurang ya. Iya, panjangan Kok tunjangan nggak ada? Iya kan. Tuh, yang tadi Kang Hikmat bilang ngeluh mulu tentang perusahaannya, ya udah resign aja kalau ngeluh di perusahaan itu kan, cari aja tempat lain kan. Betul, yang nggak bisa ngeluh dia. Bikin perusahaan sendiri ngeluh ke siapa gitu loh. Nah, karakter personal branding apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama perusahaan khususnya bagi anak-anak fresh graduate? Ya sebetulnya jadilah diri sendiri ya, karena bagaimanapun juga orang yang hidup pakai topeng pasti sewaktu-waktu akan kebuka itu topeng. Karena kan dunia sosial media itu kan artifisial banget lah. Bisa dipoles gitu. Betul. Iya, di make up abis itu secantik-cantiknya itu bisa. Make upan lo yuk. Makanya tapi harusnya baiknya nggak perlu ada gap terlalu jauh ya. betul, antara Dumai dengan dunia realita itu jangan terlalu ada jomplang. jegleknya gitu loh. Di sini Oli di Instagram gitu kan bisa aja Pak. Karena ada loh yang dia personal brandingnya di Instagram bagus ya. Terus di platform lain kok jelek Pak. Gitu. Kan kita jadi bingung. Ini kok orang di Instagram bagus banget nih gitu. Pas di Twitter, ya Allah ngerujak terus kerjanya gitu kan. Ada juga gitu loh. Dia mungkin secara visual layak pandang. Iya dong. Betul, Kan betul. Instagram visual dong. Betul, Ya, betul. Tulitter kan cuman bahasa tulis. Bahasa tulis dia buruk. Kalau itu kemampuan menulisnya juga harus diajarin. Kalau itu Literasi harus diajarin dong. Literasi. Ya kan bisa jadi dia ketika tampil enak dipandang. Begitu ngomong belum tentu. Begitu nulis dia belum tentu. Jadi ada bagian wilayah
baik, ada wilayah ripuh gitu loh. Iya. Itu kembali lagi yang tadi sebelum diobrolin tadi itu tentang storytelling. Ya. Nah, itu storytelling tuh bagi seorang individu gitu untuk masuk ke dunia kerja tuh kan dia membawa identitas tuh, pasti identitas dia. Nah, kemampuan apa sih yang kemudian akhirnya harus dia ceritakan bahwa dalam storytelling di sosial media itu? Ya, makanya kan kalau yang cara lama ketika seorang HC itu menginterview karyawan, dia kan pasti menanyakan tentang diri kepribadinya dia seperti apa. Dia bisa kan men-storytellingkan dirinya dia. Gitu. Runut atau enggak, terus dengan bahasanya, dengan gesturnya, kan secara tidak langsung kita bisa melihat, oh orang ini hidupnya santun, tertata segala macam gitu kan. Beda misalkan bingung terus udah gitu nggak tahu saya ngapain lagi. Itu udah ketahuan tuh orang ini seperti apa, apakah terlepas dia gugup ketika di interview atau seperti apa gitu kan. Nah disinilah makanya tadi Kang Hikmat bilang belum tentu yang tulisan itu jelek karena memang bisa aja dia nggak bisa punya keahlian menulis. Mungkin menurut dia standarnya ya udah bagus ini tulisannya dia. Tapi diterima oleh orang lain kan belum tentu bagus. Beda dengan visual. Visual kan dengan senyum-senyum aja, dengan gestur aja orang udah ngelihat, ih keren lo, ganteng lo, seperti itu. Gitu. Jadi harus tahu diri loh, yo. Diri. Kita layak di Instagram apa tidak? Instagramable apa tidak gitu loh, yo. Makanya di Instagram saya cuma pemandangan bagus aja. Sebenarnya itu macam doa gitu ya. Jadi ada 3 Pak gitu. Pertama itu berdoa. Kedua berikhtiar, berusaha kan? Habis itu berkaca. Berkaca. Lah ya kagak ini. Iya. Ya, tapi kan ini luar biasa udah bikin webinar internasional. Luar biasa itu, luar biasa memang itu gap antara dunia realitas dengan artifisialnya nggak jauh itu. Tadi gitu arahannya jangan jauh-jauh gitu. Gitu kan. Tapi memang harus membedakan ya Kang antara ruang publik dengan ruang privat ya, di dalam sosial media. Harus bisa membedakan. Harus bisa. Ketika ya karena kan ada hal informasi yang memang bagus untuk dikonsumsi publik. Ada yang memang ranah pribadi kita sendiri. Tapi bagi perusahaan pribadi misalnya katakan dia mengekspresikan dirinya dalam hal yang positif itu fine-fine aja. Fine-fine aja. Gitu. Itu apalagi misalkan perusahaan itu habis ngasih bonus ke karyawannya. Nah, dia mengekspresikan di IG nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Semoga perusahaan ini gitu. Katanya kalau di sosial media yang benar itu bukan itu. Yang penting katanya low profile, high profile. Itu penting tuh, itu penting. Tolong ya kameramen ya itu ya. Di highlight. Naik gaji nanti banyak yang minjem uang, Pak. Itu kan bahaya juga kan. Iya. Pamer bagi bonus. Itu masuk etika itu. Tapi kan di situ nggak di highlight bahwa dia senangnya karena naik bonus. Dia ngedoain kan semoga perusahaan saya itu terus tumbuh, membawa manfaat. Ini orang gitu PR kan. bener. Bahasanya juga harus bener. Betul, jangan bilang asik dapat bonus sekian kali. Oh banyak kan temen datang, minjem duit dong, minjem duit. Bahaya juga ya. Sebenarnya fotonya sama-sama amplop Pak, tapi di captionnya berbeda. Itu berarti cara mengekspresikan juga menjadi penting ya. Betul. Iya, kita doain perusahaan nggak apa-apa ya alhamdulillah semoga perusahaan mencapai kinerja yang terbaik lagi sehingga karyawan sejahtera gitu kan. Foto amplop. Selesai Pak. Jangan-jangan foto amplop SP. Itu yang bahaya kan. Iya. Itu. Ada tips nggak Kang buat anak-anak cari kerja nih? Ya tipsnya itu tadi jangan sampai kebablasan, bijak menggunakan sosial media seperti dari Kang Hikmat sampaikan ibarat pisau itu tergantung kita mau menggunakannya ke jalan yang benar atau tidak. Kalau tidak berarti kan untuk membunuh orang, menyakiti orang. Tapi ketika pisau itu kita bawa menjadi manfaat itu bisa jadi sebuah masakan yang enak dan bisa dinikmati orang banyak seperti itu. Berikan positif gitu ya. Iya. Ya begitulah kamu ya. Jadi sosial media pun bisa jadi alat dakwah ya Kang. Betul. Iya kan berarti
bisa kalau bermanfaat kan itu tugas manusia bermanfaat kan. Betul, harus gitu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi perusahaan. Jadilah seperti air putih. Itu kan. Ya kan? Jadi air putih itu kan dikala kita haus nih, itu jadi lepas dahaga. Bawa manfaat gak? Betul. Bawa. Terus kemudian ketika di sawah, ya kan, banyak yang mengairi itu kan, ekosistem hidup semua. Jadi dimanapun kita berada itu pasti berusaha ada manfaat buat orang sekitar. Jadi air putih lah ya ini ya. Iya, mengalirkan lah kebaikan-kebaikan itu ya. Jadi bukan salah platformnya Itu dia. bukan salah platformnya. Betul. Ya, jadi sebenarnya gini loh, menurut saya kalau itu niatnya baik, sosial media itu bisa jadi baik loh ya. Betul. Seperti air putih, kan niatnya memang untuk baik, untuk haus, untuk mengairi sawah, untuk apa. Tapi kalau sosial media dari awal untuk menyakiti orang, ya kan, untuk gaya-gayaan, untuk gagah-gagahan, untuk pamer kekayaan, ya bisa repot dunia gitu. Atau tadi baru dapat bonus, asik dapat bonus, Selesai. 5 menit kemudian telepon, gitu. Manawi, ayah Manawi. Ayam Manawi gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi baik, terima kasih perusahaan, terima kasih yang memberi bonus gitu kan. Kita berdoa sama-sama supaya ini menjadi kebaikan, kan jadi baik nih. Betul. Jadi bukan salah platform, saya nggak sepakat dengan salah platform. Iya. Salah yang menggunakan Salah yang itu. menggunakan. Kembali Iya. kepada individu tadi ya kan. Betul. Iya. Individu tadi. Ya kurang lebih gitu Kang Woyo. Kurang lebih begitu, Kang Reza, Kang Hikmat yang hari ini banyak mau memberikan kita inspirasi lah ya. Inspirasi kemudian juga informasi yang bagus lah. Edukasi bagi teman-teman yang hari ini mungkin sedang mencari kerja gitu ya, fresh graduate mahasiswa. Memang etika tadi penting. Etika dalam bersosial media itu menjadi penting. Tapi tadi bukan salah platform kalau kata Kang Hikmat itu kan. Kembali lagi pada diri kita. Niat baik kita seperti apa, dan kemudian juga kita harus bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Termasuk gunakanlah sosial media ini menjadi sangat bijak, tahu ranah privat dan ranah publik gitu ya, dan bagaimana kemudian kita bisa menjaga ekosistem dunia sosial media dengan kebaikan-kebaikan. Dan jangan lupa apa yang kita omongin itu banyak matanya di sosmed. Nah. Termasuk kita ke jangan-jangan. Jangan banyak diedit. Beres-beres ini ngapusin satu-satu. Kayaknya jelek gitu. Kan sayang nih di umur masih muda gitu kan, peluang untuk maju terbuka lebar, cuma gara-gara satu ketikan, satu klik habis Pak seumur semuanya, hidup gitu. ya. Jadi kan? kalau Hegel siapa yang berkata aku berpikir maka aku ada, Hegel ya itu. Descartes. Descartes. Sekarang aku bersosial media maka aku ada. Oh gitu air gosok. Ya terima kasih teman-teman. Ya obrolan kita menarik hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Ya paling tidak mulai hari ini kita juga bisa memanfaatkan sosial media secara baik dan juga tentu Secara bijaksana. positif, Pak. Positif, bijaksana juga, dan tentunya bertanggung jawab lah Yap. terhadap apa yang kita posting dan kita ya disampaikan kepada publik. Terima kasih pada teman-teman. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan Capruk di Rumah Kayu, Ruang Bercerita. Tetap subscribe dan like, share dan seluruh sosial media kita di YouTube, TikTok, Instagram, dan yang lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.